Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan, saudara, memprediksi sekitar 110 juta warga akan melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru. Kakor Lantas menambahkan ada peningkatan 2,8% jika dibandingkan dengan data tahun lalu. Menurut Irjen Aan, data pergerakan perjalanan libur Nataru tahun lalu mencapai 107 juta warga. Jawa Timur menjadi daerah tujuan utama, disusul dengan Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Ini ada potensi pergerakan masyarakat Indonesia secara nasional sebanyak 110,6 juta. Ini survei dari BKT, Kementerian Perhubungan. Artinya ada peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 2,8%. 2023 itu 107, tahun ini diperkirakan ada 110 atau 39,30% masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan atau pergerakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah instrumen ditekan untuk menurunkan harga tiket pesawat periode Natal dan Tahun Baru. Penyesuaian harga berlaku sejak 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025. Hal ini disampaikan langsung Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat rapat bersama Komisi 5 DPR Rabu siang. Dudi menyampaikan harga aftur yang diskon, ada pula potongan jasa penumpang dan jasa pendaratan sampai 50%. Rangka optimalisasi harga tiket pesawat pada masa Nataru 2024-2025 telah dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dan stakeholders dengan berkesempatan pemberian dukungan instrumen terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik sebagai berikut. Opsi penambahan jam operasi bandar udara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam. Potongan 50% untuk tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP 2U. Sejumlah instrumen ditekan untuk menurunkan harga tiket pesawat periode Natal dan Tahun Baru 2025. Penyesuaian harga berlaku mulai 19 Desember 2024. Dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI, Menhub Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sampai 10%. Harga spesial berlaku di tanggal 19 Desember sampai 3 Januari 2025. Dudi bilang sejumlah upaya dilakukan pemerintah seperti menekan harga jual aftur, penurunan fuel surcharge, juga menambah opsi operasional bandara dan layanan navigasi penerbangan agar Nataru berjalan lancar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun Presiden mengingatkan jangan sampai penurunan ini memukul industri penerbangan nasional. Dalam rapat kabinet, Presiden meminta para menteri dan kepala badan memastikan lancarnya pelaksanaan libur Nataru. Presiden menegaskan libur Nataru menjadi momentum meningkatkan perekonomian rakyat. Tapi Presiden Prabowo juga mengingatkan agar waspada kebijakan pemerintah menurunkan tiket pesawat tidak justru merugikan industri penerbangan. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur, harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan. Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru mencapai 110 juta orang lebih yang akan berpergian. Masyarakat akan berpergian menggunakan moda transportasi darat, laut, udara. Persiapan menghadapi arus mudik libur Natal dan Tahun Baru sudah dimulai. Korlantas Polri menyebut diprediksi akan ada 110 juta warga akan mudik saat libur Natal dan juga Tahun Baru. Selengkapnya kita bahas bersama Abakri, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi
PAN dan juga ada pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno. Selamat malam Mas Joko. Pak Bakri, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, Mas Joko, malam Mas Joko, sehat selalu Mas ya. Amin, amin. Alhamdulillah sehat. Amin, ketemu lagi saya Mas. mau ke Mas Joko dulu. Mas Joko, kan tadi diprediksi ada sekitar 170 juta lebih ya warga yang akan berpergian pada saat Natal dan Tahun Baru. Ini kira-kira prediksinya akan mencapai segitu atau enggak nih, mengingat cuaca buruk akhir-akhir ini? Ya namanya prediksi itu kan keinginan orang pengen bergerak gitu kan. Tapi tentunya kan tergantung dari moda yang tersedia juga. Contohnya pengen naik kereta api. Ya cukup banyak juga, tapi kan moda kereta api juga terbatas kan. Entah dia nanti berganti moda lainnya, kita akan lihat nanti biasanya evaluasinya berapa persen yang menggunakan kereta begitu ya. Tapi memang peminatnya cukup banyak lah untuk moda kereta ini. Dan pergerakan ini kan tidak jarak jauh juga termasuk yang lokal juga. Jadi bergerak yang jarak Jadi yang kemungkinan banyak justru pada di kereta api ya perjalanannya. Oke, Pak Bakri, untuk menghadapi kalau nanti benar-benar ada sekitar 110 juta yang akan berpergian begitu ya. Nah ini kan menghadapi juga dengan cuaca buruk nih. Apa sih langkah yang anggota Komisi 5 ini juga sudah mengingatkan kepada tim misalnya baik dari polisi maupun tim gabungan lainnya untuk mengingatkan akan cuaca buruk ini yang bisa-bisa jadi menghambat buat orang-orang pergi liburan? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kami Komisi 5 mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, Basarnas, dan juga dengan airline. Memang yang menjadi fokus utama itu banyak yang bertanya masalah penerbangan harga tiket. Tapi tidak kalah pentingnya juga yang ramai ditanyakan kawan-kawan itu bagaimana kesiapan BMKG terhadap perubahan cuaca yang sangat drastis ya akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa curah hujan makin banyak. Yang kedua, kalau musim-musim begini itu biasanya kadang-kadang daerah-daerah sering longsor, ombak kuat. Nah itu yang menjadi pertanyaan kawan-kawan terkait kesiapan BMKG. Dan kita juga berharap BMKG bisa betul-betul menyampaikan kepada masyarakat ya melalui operator Telkomsel, APX dan lain-lain bisa langsung gitu. Jadi tidak perlu masyarakat itu membaca pengumuman TV ataupun apa yang ada di rest area ataupun ada di bandara atau di pelabuhan. Tapi kapan dia lewat di satu daerah itu beliau bisa menerangkan keadaan cuaca yang terjadi ataupun ombak atau yang terjadi di daerah itu. Oleh sebab itu kita menekankan kepada BMKG untuk betul-betul menggunakan teknologi yang canggih sehingga betul-betul tidak lagi ada orang yang tidak tahu bagaimana cuaca yang ada di sekitarnya. Itu yang menjadi sorotan kawan-kawan juga, termasuk di Basarnas kita juga menekankan bagaimana kesiapan dari Basarnas terhadap kalau seandainya kita tidak berharap seandainya terjadi sesuatu. Alhamdulillah di rapat itu pemerintah boleh dikatakan cukup siap semuanya dengan kondisi yang terjadi hari ini. Dan harapan kita mudah-mudahan teman-teman ya di bawah koordinator Menteri Perhubungan Pak Dudi yang cukup aktif di rapat itu, kita berharap beliau bisa mengkoordinir semuanya, karena kita tahu selama ini boleh dikatakan sukses pemerintah dalam pelaksanaan Nataru ya, apalagi Nataru ini. Berarti artinya saya pikir habis pemilu kita ya, habis pesta politik tentu mungkin banyak yang pusing, stres ya, mereka pengen refreshing ya, makanya ini kemungkinan akan bertambah ya yang akan melakukan mudik maupun juga liburan begitu. Oke, kalau gitu dari Mas Joko sendiri, kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat ini dihitung-hitung tadi dari pihak Korlantas kayaknya naik nih di tahun ini dibandingkan tahun lalu? Apakah tadi karena mungkin stres sudah selesai dengan pilkada atau justru karena kebijakan dari Pak Presiden sendiri yang menjaga untuk menurunkan harga tiket pesawat nih? Mas Joko. Ya kalau di Nataru ini kan lebih banyak orang untuk wisata ya, beda sama Lebaran. Kalau Lebaran itu banyak mungkin keluarga. Kalau ini memang mayoritas itu mereka berwisata loh. Cuma nanti ya daerah-daerah wisata ini juga daerah-daerah itu ya gunungan ya dan pantai. Ini juga dengan kondisi seperti ini harusnya menjadi perhatian juga, termasuk juga perjalanan-perjalanan yang melewati atau gini teman-teman atau saudara kita yang di pulau-pulau kecil lah kata ya, di wilayah timur itu kan, itu juga
dengan kondisi cuaca seperti ini tentunya jangan memaksakan diri seandainya nanti dalam hal pemberangkatan mungkin agak terlambat dan sebagainya. Itu harus dipahami. Terkadang selain manifestnya berlebih juga memaksakan diri harus segera kapal itu berangkat. Ini harus diantisipasi sejak semula. Kesadaran itu harus diingat ya. Nah, berkait sama mayoritas ini nanti mereka adalah berlibur, tentunya ini harus diperhatikan juga jalur-jalur yang akan dilewati, ya, jalur kereta maupun jalur jalan, terutama kalau kereta tahu mereka sudah terbiasa menyiapkan jalan seperti itu. Tapi bagaimana yang di jalan ini kadang-kadang muncul daerah-daerah baru lagi timbul masalah. Ya, halnya kemarin tiba-tiba dari Sukabumi yang tidak pernah terpikir seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan juga, terutama dari wisata yang dari pegunungan. Ya, karena akan waspada cuaca juga ya. Kalau gitu Pak Bakri, kalau kan sekarang ini masyarakat memang punya banyak pilihan ya, mau naik pesawat menggunakan transportasi udara, kalau laut ya naik kapal, kalau darat ya mungkin bawa mobil atau naik kereta. Tapi kan yang perhatian kita adalah terhadap cuaca buruk juga nih Pak, balik lagi. Nah itu gimana? Apakah, kan orang jadi bingung nih, lebih baik saya menggunakan apa? Kalau pesawat takut nanti cuacanya buruk, banyak delaynya. Kalau naik kapal laut takut juga akan angin kencang, ombak kencang. Ini gimana caranya untuk meyakinkan? Ya, saya pikir warga? Dengan teknologi canggih sekarang ini, BMKG tentu punya cara-cara lain ya. Maka saya bilang, kemarin saya sendiri pada saat rapat itu, saya minta BMKG itu apabila kita berada di satu daerah itu, secara otomatis dia bisa menjelaskan. Umpamanya saya berada di bandara itu bisa langsung menerangkan bagaimana cuaca daerah ini dan bisa diset oleh masyarakat. Jadi semuanya harus dipermudah. Kita minta jangan masyarakat yang mencari, tapi dimunculkan di handphone itu. Sering kadang-kadang kita lewat satu daerah kan muncul itu loh, pesan ini. Dan itu saya pikir juga kemungkinan banyak loh Mbak ini mudik Nataru ini, karena semua teman-teman akan menikmati ya bis pesta demokrasi ya. Tentu ada yang mau balik kampung, ada juga yang mau traktir ataupun karena apa. Karena 1 tahun ada 2 kali pesta demokrasinya gitu ya Pak Bakri. Jalan-jalan apa semuanya. Tapi yang lebih penting saya juga minta kepada kawan-kawan Kementerian Perhubungan, PU pun dan semuanya lebih mematuhi dan memperketat ya, apalagi kendaraan-kendaraan di luar daerah, roda 4, tur kapal dan semua. Tapi kalau pesawat insya Allah lah, pesawat, kereta api itu mungkin bisa dikendalikan. Tapi perusahaan-perusahaan swasta ini ya, termasuk juga bus-bus pariwisata itu juga perlu dikendalikan. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau antar provinsi, saya insya Allah mudah-mudahan ya antar provinsi, ini antar kabupaten ini yang perlu menjadi perhatian oleh Dirjen Darat. Itu mungkin Mbak, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan menteri yang baru ini, tenaga baru, pemikiran baru, Pak Dudi ini mudah-mudahan sukses. Kita doakan semuanya berjalan lancar. Tapi yang berhubungan dengan darat juga nih Mas Joko, kalau beberapa waktu lalu kan banyak sekali ya kecelakaan di tol, ada bus, truk, mobil pribadi yang waktu itu berkali-kali peristiwanya rentetan terjadi begitu. Ini gimana biar jangan sampai nanti ada lagi berita yang duka cita kita alami pada saat orang-orang seharusnya liburan nih. Kan semuanya mungkin saja pada saat nanti cuacanya juga masih buruk atau enggak, kita juga nggak tahu. Ini gimana menghadapinya Mas Joko? Ya, tadi informasi cuaca yang jelas harus diperhatikan ya, mudah-mudahan BMKG juga bisa mudah memberikan. Nah, ini bagi yang berwisata, terutama wisata yang berombongan menggunakan bus ya, ini tentunya carilah pilihan bus yang berkeselamatan. Sering terjadi seperti ini, tawaran-tawaran bus yang murah-murah. Murah tapi bisa berangkat, nggak bisa pulang. Itu jangan yang pilih seperti itu. Ya, sudah ada pedomannya bagaimana mencari bis-bis yang berwisata. Dan kalau bus itu jangan sopirnya satu, minta 2 orang. Ya, itu bahaya. Karena kecelakaannya mesti terjadi itu setelah jam 12 siang. Sore udah lelah. Itu nggak apa-apa tuh, kita sebagai penumpang minta itu nggak apa-apa? Kenapa? Nggak apa-apa kalau kita minta misalnya? Minta untuk 2? Minta supirnya harus 2 ya, bayar tambah sedikit juga nggak apa-apa lah, yang penting selamat kan. Bisa berangkat juga bisa pulang. Kan, ya? Jangan pergi bisa, pulang nggak bisa ya Pak Joko ya? Nah itu yang bahaya kan. Nah, jadi bisa pergi pulang, selamat dalam perjalanan ya. Nah, tapi jangan memaksakan diri juga, kondisi seperti kalau tidak bisa berangkat ya jangan dipaksakan, terutama yang penyeberangan ini.
Nah, kita khawatirnya penyeberangan Merak Bakauheni ini kan kondisi cuacanya sampai hari ini kan juga masih mengkhawatirkan. Mudah-mudahan nanti pas ya tanggal 19 sudah lebih reda lah ombaknya itu. Oke, Pak Bakri. Cobalah penyeberangan Bakauheni. Ya, Pak Bakri, berhubungan dengan tadi bus, sebenarnya kalau di musim Lebaran kan ini banyak ya bus-bus gratis. Kalau di Natal ini ada nggak sih, di Natal dan Tahun Baru ada penyediaan nggak sih? Sepertinya kemarin tidak sempat dibicarakan. Sebenarnya pemerintah juga harus menyiapkan karena kita tahu juga ini yang bikin kecelakaan pun kadang-kadang keterbatasan angkutan sehingga menggunakan angkutan-angkutan tua yang angkutan yang kadang-kadang di daerah tidak dikir ataupun apa. Nah, oleh sebab itu masih ada waktu ya. Masih ada waktu, kita minta pemerintah untuk menyiapkan angkutan gratis lah ya. Angkutan gratis minimal antar provinsi ataupun antar kabupaten. Itu harapan kita. Karena memang selama ini yang menjadi kecelakaan itu memang faktor manusianya, tapi juga didukung oleh faktor kendaraannya. Nah, saking banyaknya kendaraan pemudik yang mau berlibur ke tempat wisata, nih keterbatasan keterbatasan armada. Nah, armada akhirnya menggunakan armada-armada tua lah, yang mungkin remnya belum diganti, ataupun mungkin mesinnya belum diservis, bannya belum dilihat apa-apa semua. Nah, sekali lagi kita menginstruksikan kepada pemerintah, kementerian yang terkait untuk lebih ketat lah, ya, bukan menghalang-halangi untuk mereka berlibur Nataru, tapi kita menjaga masyarakat, satu nyawa pun tidak akan ternilai harganya bagi kita, Mbak. Terima kasih. Mas Joko, dari Natal sendiri dan Tahun Baru biasanya tujuan mana yang paling banyak? Sehingga perlu ada antisipasi lebih nih. Ya, Bang. Ya, kalau paling banyak memang daerah-daerah wisata ya. Kalau lihat daerahnya ya, tapi kalau melihat tujuan bangkitannya memang di tadi Jawa Timur, Jabodetabek itu paling banyak karena sesuai dengan jumlah penduduknya. Tujuannya paling banyak ke Jawa Tengah, gitu ya. Itu yang. Tapi yang jelas perbedaannya sama mudik itu sepeda motor tidak sebanyak pada saat mudik. Oh, oke. Sepeda motor ada tapi jaraknya pendek. Kalau mudik kan jarak-jarak jauh gitu kan. Nah, ini sepeda motor mereka jarak-jarak pendek aja lah, lokal-lokal aja itu. Kalaupun jarak-jarak jauh biasanya tidak menggunakan sepeda motor ya, kalau misalnya untuk di Natal dan Tahun Baru gitu ya maksudnya ya Pak Joko ya, Mas Joko? Ya, kalau mudik memang jarak jauh, tapi kalau Lebaran ini enggak. Kalau Nataru mereka tidak mau jarak jauh. Oke, Pak. Waktunya juga pendek. Pak Bakri, ini kan menyambung lagi dengan pesannya dari Pak Prabowo kan untuk menurunkan harga tiket untuk penerbangan begitu. Nah, memang kalau saya lihat-lihat sih, kalaupun tinggi ya tidak terlalu lah ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tapi juga bagaimana mengingatkan kembali bahwa agar maskapai ini tidak rugi pada saat Natal dan Tahun Baru yang harusnya mungkin mereka juga mendapatkan untungan lebih karena banyak yang. Ya, kita juga memang berharap. Makanya saya bilang kemarin di rapat, di pemerintahan Prabowo ini kita berharap memberikan hadiah di Nataru ini dengan harga tiket yang konon kabarnya turun 10%. Tentu turun 10% itu jangan sampai mengganggu sehingga mengakibatkan kelalaian ataupun apa. Kita harap yang penting 100% keselamatan itu harus penting. Jadi artinya bahwa kalaupun ada komponen-komponen yang harus dikurangi tidak akan mengganggu keselamatan, itu yang penting. Ya, artinya untungnya boleh berkurang. Itu catatannya ya. Kata Pak Prabowo gitu loh. Oke, jangan sampai ini nyawa juga menjadi taruhan dan betul, Mbak. Jangan sampai nyawa yang menjadi korban gitu. Satu nyawa pun tidak akan ternilai harganya, Mbak. Itu yang penting kita catat. Pak Bakri, anggota Komisi 5 DPR fraksi PAN, terima kasih untuk pandangannya dan juga pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Mas Joko Setiowarno. Saudara, usai jeda tetaplah bersama kami. Timnas Indonesia berangkat ke Myanmar untuk menghadapi laga perdana di Piala AFF. Kami segera kembali dengan informasinya untuk Anda.